Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Sahwabianti Kabaitis, jurusan Pendidikan Fisiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konflik sosial dan resolusi konflik, di mana untuk menyelesaikan tugas PPL 1 dari Ayahanda Dr. Supriyadi Toro. Nah, ini ada konflik sosial. Selanjutnya, kompetensi dasar. Ada dua. Yang pertama itu menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Memecahkan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan mengembangkan perdamaian di masyarakat. Nah, apakah adik-adik sekalian ada yang paham atau bisa menjelaskan apa itu konflik sosial? Ya, betul sekali. Nah, di sini kita ada mempunyai indikator. Ada 6. Nah, kita kembali mengenai konflik. Konflik itu permasalahan yang terjadi di sebuah masyarakat. Baik itu per orang dan individu atau individu dengan kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya indikator pertama itu memahami definisi konflik sosial. Adik-adik harus mengetahui pengertian konflik sosial menurut para ahli. Nah, selanjutnya itu menjelaskan bentuk-bentuk konflik sosial. Memahami faktor penyebab terjadinya konflik sosial, menganalisis teori, memahami resolusi, dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan video. Nanti kakak membagikan video atau permasalahan, kalian harus teliti apa permasalahan di dalam sebuah video tersebut dan harus kalian rangkumkan. Nah, selanjutnya ada di sini definisi konflik sosial menurut para ahli. Ada dua. Yang menurut pertama, apakah adik-adik sudah dapat mengenai pengertian konflik sosial? Ya, kita lihat dari pengertian konflik sosial menurut Suarjono Sukanto. Konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman. Nah, yang kedua itu ada Robert M. Silawang, di mana dia menjelaskan konflik yaitu perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan, di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya kakak ingin menjelaskan mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, bentuk-bentuk konflik sosial itu ada 9, tapi kakak yang jelaskan cuma 5, dan kakak memang minta cuma 5 kalian jelaskan. Yang pertama itu bentuk individu dengan individu yang kakak tadi jelaskan. Permasalahan terjadi bisa dengan individu, antar negara, konflik antar rasial, konflik antar kelas sosial, dan konflik antar kelompok sosial. Nah, ada 3 faktor penyebab dari konflik sosial. Pertama itu adanya perbedaan antar individu, dan kedua adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda. Yang ketiga adanya perbedaan kepentingan antar individu dengan kelompok. Ada beberapa teori konflik sosial menurut Karl Marx. Nah, Karl Marx memiliki pandangan teori konflik sosial sebagai pertentangan kelas. Fakta menurut pandangan teori Karl Marx ada 4, yaitu adanya struktur kelas dalam masyarakat, adanya kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang yang berada dalam kelas yang berbeda, adanya pengaruh yang besar, dan adanya berbagai pengaruh dari konflik sosial. Selanjutnya, kalian cari nanti yang kakak belum jelaskan mengenai teori-teori tersebut. Selanjutnya ada mekanisme resolusi konflik. Nah, ada 5. Itu yang pertama akomodasi, kerjasama, koordinasi,
dan asimilasi. Kalian juga harus jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan akomodasi dan seperti apa itu akomodasi dalam mekanisme resolusi konflik. Ini ada 5, kalian harus jelaskan masing-masing. Nah, selanjutnya kakak ingin membagikan materinya, tugasnya ya. Kalian harus menjelaskan. Ya, kalau selesai kita presentasikan satu kelompok ya, per kelompok. Minggu lalu kelompoknya. Itulah tadi materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.